Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat Tuhan dan penyertaan-Mu yang nyata bagi kami hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami, firman Tuhanlah yang menyapa kami, agar itu boleh menjadi penguatan dan juga pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya berfirman dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita pada hari ini adalah carilah perkara yang di atas. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selayaknya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dalam memasuki tahun baru ini tentu kita masing-masing mempunyai pengharapan, mempunyai cita-cita yang akan kita dapatkan di tahun 2021. Baik dalam pekerjaan kita, dalam segala usaha kita, baik dalam segala pendidikan anak-anak kita yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, baik juga kepada kita yang akan memasuki kehidupan yang baru dalam pernikahan dan juga hal-hal lainnya. Nah, tentu dalam menghadapi tahun yang baru ini kita harus memiliki sebuah perubahan yang baru juga. Bukan hanya tahun yang baru, tapi segala kehidupan kita tentu harus kita rubah. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai manusia adalah awalnya manusia yang penuh dosa. Manusia yang hanya mementingkan untuk keinginan daging kita. Manusia yang hanya mementingkan akan kepentingan duniawi. Tentu itu adalah sebuah tabiat dosa yang ada dalam kehidupan kita. Namun akan kelahiran dan juga akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tentu kita diubahkan menjadi manusia yang layak untuk disebut anak Tuhan dan layak mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita yang lama, hidup yang penuh dengan dosa, itu digambarkan dengan pakaian yang lama. Tentu pakaian yang lama itu identik dengan jorok, identik dengan bau, dan juga identik dengan usang. Dan tentu kita harus melepaskan pakaian itu dan mengenakan pakaian yang baru, yang dalam artian hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita buang pakaian lama kita buang segala bentuk kehidupan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan kita mengenakan pakaian yang baru yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tentu juga pola pikir kita, segala kehidupan kita juga harus berubah. Kalau dahulu kita dengan pakaian lama kita itu memikirkan tentang duniawi, memikirkan untuk kehidupan secara daging kita, namun setelah kita bersama dengan Tuhan, tentu kita memikirkan hal-hal yang di atas. Apa artinya? Dalam artian kita tentu mengejar akan sebuah keselamatan. Tentu kita berjuang
agar kita memperoleh sebuah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, caranya adalah ketika kita memikirkan hal-hal yang di atas adalah dengan kita membaca firman Tuhan. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Di tahun 2021 ini, selayaknya kita merubah kehidupan kita untuk kita hidup bersama dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, maka yang timbul dalam kehidupan kita adalah kasih yang Tuhan sudah juga sampaikan kepada kita. Nah, tentu inilah hal sederhana yang kita pikirkan, persoalan perkara-perkara yang di atas, yaitu bagaimana kita melaksanakan firman Tuhan, dan tentunya dari hukum yang terutama adalah bahwa kita melaksanakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah memasuki tahun 2021. Segala rencana kita sudah kita buat. Segala bentuk bagaimana kita hadapi tahun 2021 sudah kita rencanakan dengan baik. Nah, tentu itu semua harus sejalan dengan bagaimana firman Tuhan yang tentu saja mendampingi kita, memberikan pedoman kepada kita, dan juga memberikan penguatan kepada kita. Tentu inilah yang harus kita laksanakan di tahun 2021 agar hidup kita menjadi lebih baik, agar kita senantiasa boleh melaksanakan kasih Tuhan. Sebab inilah yang memang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Jangan lupa bersyukur karena kita sudah memasuki tahun yang baru. Jangan lupa mengenakan pakaian yang baru, yaitu firman Tuhan dan juga kasih dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman dan juga penguatan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Baiklah, di tahun 2021 ini kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap senantiasa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.